Eh, Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Pagi, Bu. saya, Sri Wahyuni. Ketemu lagi ya setelah 1 minggu kemarin, hingga kita ketemu lagi hari ini. Saya lihat muka-mukanya pada cerah-cerah ya, semangat ya, berarti hari ini siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, Haryanti, boleh dipimpin doa, Nak? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Engkaulah yang menolong setiap kami. Terima kasih. Kami berdoa. Amin. Oke. Sudah ya, jadi kita berdoa sebelum memulai pelajaran supaya pelajaran kita hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, berjalan lancar ya. Oke, anak-anakku sekalian, saya perhatikan sudah rapi semua ya. Yang tidak hadir siapa? Haryanti. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Moses. Oh, Moses. Gimana Moses? Kemana? Masih nyebrang pulau, Bu. Masih nyebrang pulau? Kok bisa di jam belajar ini kok izin? Ya, disampaikan nanti ya Haryanti ya. Supaya tetap hadir. Ya, karena ini belajar nanti ketinggalan pelajaran. Ya, Haryanti nanti disampaikan ya. Dan anak-anakku yang sedang hadir, saya doakan tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, yaitu khusus di proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, baiklah sebelumnya saya akan memperlihatkan ya sebuah gambar. Gambar. Sudah terlihat gambarnya? Iya, itu ada gambar makanan ya? Bu. Iya. Nah, ini ada gambar makanan. Nah, kadang kalau kita makan, tahu kan anak-anakku sekalian, proses apa yang selanjutnya terjadi pada makanan dalam tubuh? Ada? Dikunyah, Bu. Oh, siapa lagi? Ada lagi enggak? Proses apa? Ditelan, Bu. Iya, ditelan. Terus Dirobek. yang lagi? Dirobek, Ibu, dirobek. 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 Oke, lanjut. Jadi itu ada proses ya selanjutnya makanan dicerna. Berarti ada proses selanjutnya. Proses apa itu? Proses pencernaan. Oke, lanjut. Nah, ada lagi selanjutnya. Nah, apakah makanan yang kalian makan sebelum dan sesudah proses cerna bentuknya masih sama? Tidak, Ayo. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa? Kenapa, Eka? Karena sudah digigit, Ibu, dikunyah-kunyah, sudah Ibu. digigit. Iya. Ada lagi? Apa? Bentuknya Iya. sudah tidak sama seperti yang semula, Bu. Oh iya, karena sudah dicerna ya. Jadi ada proses di dalamnya sehingga bisa berubah bentuk. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah sebagai pengantar ya untuk pembelajaran selanjutnya tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu akan menampilkan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Oke. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anakku harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan
pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimiawi dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan kegiatan pengamatan video dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan tepat. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang kalian harus capai dalam pembelajaran ini. Tapi sebelumnya, Ibu harap anak-anakku konsentrasi, ya. Konsentrasi dalam pembelajaran, serius tapi santai. Karena selama pembelajaran, Ibu ada penilaian. Penilaian apa? Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuannya, dan ada penilaian keterampilannya. Jadi, Ibu harapkan semua serius ya. Serius dan konsentrasi dalam menerima pelajaran. Baik, Baik, Ibu. lanjut. Ya, setuju kan? Setuju semua kan? Setuju, Iya. Ibu. Tepuk tangan untuk semua dulu. Oke, lanjut. Baiklah anak-anakku, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silahkan diamati. Ibu akan menampilkan sebuah video. Video apa itu? Bentar ya. Ya. Mungkin share itu ya. Tadi saya share, kedengeran nggak audionya ya? Ya, coba Bu. Enggak ya? Ini enggak 6 orang. Mungkin saya stop sharing dulu ya, karena audionya belum saya share. Iya, nanti anak-anakku sekalian nanti akan mengamati ya, diamati di Skill videonya. makan tercepat Ya. di dunia versi channel. Ini dia 6 orang dengan skill makan tercepat di dunia versi channel terbaik.com. Takeru Kobayashi. Siapa yang menyangka kalau pria berperawakan biasa asal Jepang ini ternyata telah berhasil memecahkan beberapa rekor dunia sebagai pemakan tercepat? Rekor menakjubkan itu diantaranya adalah berhasil menghabiskan 10 burger dalam waktu 3 menit, menghabiskan 29 bakso hanya dalam waktu 1 menit, menghabiskan 30 potong pizza besar berukuran 30 cm hanya dalam waktu 69 detik, dan menghabiskan 6 hotdog hanya dalam waktu 3 menit. Wadaw! Takeru mengaku bahwa ia harus berlatih secara rutin setidaknya beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Ia juga memberikan tips untuk banyak minum air putih setiap hari. Hal ini dilakukan karena air putih dipercaya dapat membuat perut bertambah lebar sehingga mampu menampung lebih banyak makanan. Selain itu, trik lainnya adalah mencelupkan makanannya ke dalam air agar menjadi basah dan mudah dipadatkan sehingga mudah pula masuk ke dalam mulutnya. Takeru pun mengaku bahwa ia tidak mengunyah makanannya terlebih dahulu, melainkan langsung ditelan begitu saja. Waduh, bahaya juga ya, gengs. Oke, itu tadi ada sedikit video ya. Ya, diamati itu ya, diamati apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan video tersebut. Ya. Nanti anak-anakku sekalian dari video tersebut hubungkan dengan yang ada di gambar, kemudian ada wacana juga yang ada di LKPD-nya. Nanti anak-anakku sekalian akan menemukan sebuah masalah di dalam video tersebut yang anak-anakku sudah amati. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya di WA group. Sudah ya, Sudah, Nak? Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Iya. Sudah Ya. Bu. Sudah Bu. Ya, berarti sudah ya, sudah juga pembagian kelompoknya. Kalau nggak salah Yulianti kelompok 1, Eka kelompok 2. Nanti dia Ya, ada Ibu. anggapannya gitu. Oke? Sudah? Sudah Sudah, paham kan? Ibu. Sudah paham maksud gambarnya? Jadi kalian merumuskan ya, tuliskan masalah-masalah yang ada di dalam video tersebut, hubungkan yang ada di gambar. Ya. Oke, jadi buka LKPD-nya masing-masingnya, tentukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam video. Tapi sebelumnya juga Ibu akan menampilkan sebuah video dalam penyelidikan. Nah,
Selanjutnya nanti itu anak-anakku akan menyelidiki dalam proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, oke lanjut tuh. Nanti ada video lagi ya tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi anak-anakku nanti sekalian di situ akan menyelidiki ya hasil tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Lanjut Haryanti videonya. Iya. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur, dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan protein. Makanan akan bergerak meninggalkan lambung dalam 2-4 jam. Setelah diproses di dalam lambung, makanan menjadi cairan encer dan keluar dari lambung menuju usus halus. Proses pencernaan dalam usus halus adalah pencernaan kimiawi saja. Proses ini kebanyakan terjadi di duodenum. 3 zat kimia, karbohidrat, protein, dan lemak dipecah dalam tempat ini sampai mereka diserap kemudian. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas untuk membantu memecah lemak. Usus halus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecah karbohidrat dan memecah protein. Hati memproduksi garam empedu untuk membantu membuat emulsi lemak sebelum mereka dipecah oleh lipase pankreas. Ketika makanan telah dipecah, makanan bergerak ke yeyunum dan ileum untuk tetap di sana. Makanan yang tidak dicerna bergerak menuju usus besar. Makanan itu dikeringkan dengan cara diserap airnya. Bakteri yang tinggal di usus besar juga membantu membusukkan makanan. Pergerakan peristaltik terjadi di usus besar untuk mengirim makanan yang tidak dicerna ke rektum, kemudian keluar melalui anus sebagai feses. Nah, anakku sekalian, itu adalah tadi video tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya, sudah diperhatikan semua ya? Sudah diamati semua ya? Sudah, Iya. Bu. Nah, selanjutnya, ya, anak-anakku sekalian berdiskusi dengan teman-temannya ya, yang ada di LKPD-nya dibuka dan diskusi sama temannya, mencari data bahan dari ada semua kan bawa HP setiap kelompok? Sudah, Bu. Sudah ada, Iya. Ibu, ada. Ada Ibu.
Iya, berarti nanti itu kalau misalkan nggak ada bahannya di buku, boleh dicari di internet sesuai dengan permasalahan yang anak-anakku temukan. Ya, saatnya Baik, bekerja Ibu. ya, Nak. Ya, saatnya bekerja ya, Nak. Kalau Siap, misalkan Bu. ada yang Bu, kurang siap. dipahami, ditanyakan. Ya, jangan ada yang main-main. Tujuanmu adalah mencari solusi dari masalah yang anak-anakku temukan. Jadi Ibu kasih waktu ya berdiskusi sama teman-temannya. Ya, nanti habis berdiskusi, menyelesaikan, menemukan hasil diskusinya, baru kita presentasi. Oke, silakan bekerja, Nak. Ibu, saya tidak paham di sini, Bu. Yang mana, Nak? Ibu bisa tolong bantu apakah jawaban kami sudah tepat, Ibu, Iya, terkait ya, yang mana masalah apa, Nak? Pertanyaan kah atau gimana? yang pertanyaannya kita, Ibu. Saya rasa masih kurang ini, Ibu. Apa pertanyaannya, Nak? Yang mekanis dan kimiawi, Ibu. Hmm, Yang Apa, Nak? mekanis ini terjadi juga Iya. di lambung kah, Ibu? Ya, terjadi juga. Jadi di dalam mulut juga terjadi proses pencernaan mekanis kimiawi. Di lambung juga terjadi proses pencernaan dan kimiawi. Saya tanya kalau di usus tadi ada enggak Oke, pencernaan, Ibu, ya. proses pencernaan? Sudah Iya. paham? Sudah, Ibu, sudah. Terima kasih, Bu. Cara kerja, Bu. Ibu, semangat ya mengerjakannya. Baik, Ibu. Maggie, kenapa Maggie? Bingung ya Maggie? Sementara kerja, Bu. Oh iya. Kelompoknya Yulianti, kenapa itu? Sudah? Sementara juga ya? Ya, sementara kerja, Ibu. Iya. Bertanya ya, Nak, kalau ada yang kurang dipahami. Atau cari referensi dari internet, dari bahan bacaan, buku. Baik, Ibu.
Gimana? Sudah? Bu, bertanya berapa menit waktunya, Bu? Kerja KPD. 10 menit. 10 menit ya. Tidak Kasih, lama Bu. lagi kita akan presentasi. 10 menit Ya, lebih makasih. aja. Ya. Iya, Bu, ya. Sudah mau selesai kah, Helda? Nah, Helda Sementara, sudah Bu, sementara. Oke. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan presentasi ya, 2 kelompok. Baik, untuk kelompok 1, Yulianti boleh presentasikan nak hasil diskusinya sama teman-temannya. Ya, baik Ibu. Dengarkan ya anak-anak lainnya. Kelompok lain dengarkan ya, dengarkan semua yang disampaikan Ya, Bu. Yulianti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan penyelidikan kami. Adapun hasil diskusi kami yaitu yang pertama, mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Jadi hasil diskusinya, dengan mengunyah makanan dengan benar dapat mengubah makanan menjadi partikel kecil sehingga bisa dicerna dengan mudah oleh tubuh. Akhirnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh pun lebih maksimal. Yang kedua, apa akibatnya jika kita makan dengan tergesa-gesa? Jawabannya, jika kita makan tergesa-gesa maka pengunyahan tidak sempurna sehingga mengakibatkan terganggunya proses pencernaan. Kinerja proses pencernaan menjadi tidak optimal. Lalu yang ketiga, bagaimana itu pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Jadi demikian presentasi dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang mau saya tanyakan, apa perbedaan
pencernaan secara kimiawi dengan mekanis. Itu yang saya belum paham. Iya, ada yang mau jawab. Pertanyaan Nak Haryanti, temannya. Saya Ibu, karena Saya boleh, kelompok kami Ibu. itu Ibu, saya Ya, Ibu, satu, Nak Eka dulu. Eka, kenapa, saya Nak? Ibu. Ya, Karena pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan yang dibahas oleh kelompok kami tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, Ibu. Jadi saya mau coba Iya. jawab, Ibu. iya. Silakan, Nak Eka. Kalau pencernaan mekanis itu makanannya dikunyah, diremas, dicampur. Kalau itu terjadi di mulut, di kerongkongan, sama di mulut Ibu, maaf Ibu, di mulut. Kemudian Iya, kalau pencernaan kimiawi terjadi di lambung sama di usus. Itu karena ada peran dari enzim-enzim Ibu. Iya. Tepuk tangan buat Nak Eka. Iya, gimana Nak Haryanti? Jadi sudah tadi disampaikan ya, Nak Eka, bahwa pencernaan mekanis dan kimiawi ada perbedaan. Mekanis itu adanya pergerakan, ya. Kimiawi di situ dibantu dengan enzim-enzim. Ya, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, lanjut ke kelompok 2 ya, Nak Eka. Silahkan Nak Eka dipresentasikan. Iya Ibu. Jadi kami tadi mendapatkan 3 pertanyaan untuk video yang Ibu putar. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar? Jawabannya, karena dengan mengunyah makanan dengan benar, kita dapat mencegah kita tersedak, dan ketika makanan dikunyah dengan benar, maka akan lebih dipermudah untuk dicerna oleh tubuh. Kemudian pertanyaan kedua, apa akibat jika kita makan dengan tergesa-gesa? Jawabannya adalah, dengan kita makan tergesa-gesa, proses pencernaan dalam tubuh tidak tercerna dengan maksimal. Bahkan akan berdampak pada kesehatan tubuh kita, seperti tersedak, sakit perut, mual, dan dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, Bu. Kalau pencernaan mekanis tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, itu dibantu oleh gigi di mulut, itu makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Kemudian kalau pencernaan kimiawi itu terbantu oleh enzim. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan mewakili kelompok 2. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman. Demikian Ibu, terima kasih. Sama-sama naik kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 2. Wah, hebat-hebat ya. Anak-anakku berarti bisa mengamati dengan baik apa yang Ibu tampilkan tadi. Ya, anak-anak Ibu sudah paham semua? Masih ada pertanyaan? Yang teman-teman yang lain, gimana? Sudah paham? Ya, jadi seperti itu ya. Tadi berarti anak-anakku sudah mengamati dan muncul pertanyaan bahwa makanan tadi ada beberapa video ya yang ditampilkan. Yang video yang pertama, video makan dengan skill makan tercepat. Ya, sehingga anak-anakku bisa memunculkan permasalahan seperti itu dan tergesa-gesa juga ya tadi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana, ada pertanyaan, Nak? Gimana anak-anakku sekalian? Sudah paham semua? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Oke anak-anakku sekalian, jadi itu tadi ya hasil presentasinya, hasil diskusinya, ternyata antusiasnya dalam memecahkan masalah, dari menemukan dari berbagai bahan, bukunya, internet ya. Juga diambil dari internet ya? Iya Ibu. Iya Bu. Jadi itu juga fungsinya ya, HP digunakan dengan baik. Baiklah anak-anak Ibu, jadi itulah tadi hasil diskusi kalian. Lanjut.
Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang presentasi hari ini. Oke, lanjut Nah Haryanti. Nah, dari hasil diskusi tersebut ya, bagaimana tadi yang Yulianti? Gimana pada saat diskusi sama temannya, ada masalah atau kendala pada saat penyelesaiannya? Nggak ada ya? Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Iya. Nah, Semuanya Eka, aman. kelompoknya Nah Eka. Tadi Kelompoknya Nah Eka. tadi ada yang kurang aktif, Ibu. Tapi saya suruh aktif saja, Ibu. Siapa, Nak? Nurmi, Bu. Astaga, Nurmi. Kenapa, Nak? Nanti selanjutnya nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan teman kelompok kita. Ya, serius. Apa tadi Bu bilang? Ya, ada penilaian Ibu Baik, selama Ibu. pembelajaran. Ya, Nurmi ya. Ya, baik, Ibu. Kenapa? Iya, Ibu. Jangan-jangan tadi lihat makanan. Ya kan, Nurmi? Tidak, Akhirnya Ibu. Saya dari- serius belajar, Ibu. Iya. Jadi selanjutnya harus serius ya, Nak. Karena di setiap pembelajaran itu kita sebagai guru ada penilaian. Jadi serius tapi santai. Oke, anak-anakku, dari hasil tadi diskusi bahwa proses pencernaan itu ada dua, proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Seperti apa itu proses pencernaan mekanis? Seperti sudah yang dijelaskan tadi anak-anakku yang dua kelompok, kelompoknya Nak Yuli sama Nak Eka, bahwa proses pencernaan mekanis, proses pencernaan makanan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan, ya seperti yang terjadi di dalam mulut, merobek-robek makanan hingga halus. Ya itu yang dimaksud dengan pencernaan mekanis. Ya, jadi dia yang melumatkan makanan, merobek-robek makanan di dalam mulut. Nah, pada saat pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Jadi beda ya antara mekanis dengan kimiawi. Kalau pencernaan kimiawi berarti dia yang dengan bantuan enzim. Ya, proses senyawa yang mempercepat reaksi sehingga bisa melumatkan makanan dengan bantuan liur dan enzim-enzim ya, kelenjar yang dihasilkan. Seperti itu juga masuk di lambung. Ada beberapa di situ yang merobek makanan sehingga mencerna menjadi lebih halus lagi. Ya, ada beberapa enzim yang ada di dalam lambung, ya, kelenjar yang dihasilkan. Nanti ada semua yang ada di bahan ajarnya. Kemudian, masuk ke usus halus. Tadi di dalam usus itu hanya terjadi proses pencernaan kimiawi. Ya, itu ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tadi kan sudah tahu ya, sudah paham ya tentang proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Ini hanya untuk mengingatkan kembali ya, seperti yang ada pada gambar perjalanan makanan melalui sistem pencernaan. Sebenarnya Ibu sudah jelaskan ya, mulai dari mulut, kerongkongan, ya. Dalam kerongkongan itu dibantu dengan gerakan peristaltik, masuk di lambung sampai di anus. Ya, semuanya akan dibantu dengan enzim ya pada saat proses pencernaannya. Oke. Tadi juga ada di dalam video ya tentang kita makan dengan cepat-cepat, tergesa-gesa. Apa dampaknya? Ya, Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang makan dengan cepat. Apa akibatnya, manfaatnya? Ya, silahkan Nak Haryanti. Ada video yang Ibu tampilkan, Nak Haryanti. Pemirsa, ternyata semakin cepat kita makan, semakin banyak pula kalori yang masuk ke dalam tubuh. Tidak percaya? Berikut informasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Rhode Island, ada kaitan antara pengaruh kecepatan makan dengan proses pencernaan makanan. Dalam penelitian tersebut, partisipan yang makan terburu-buru atau menelan sebelum selesai mengunyah menghabiskan 3,1 ons makanan per menit. Sedangkan partisipan yang makan secara perlahan menghabiskan 2 ons makanan per menit.
Sementara itu, pada penelitian lain menemukan bahwa wanita yang makan terburu-buru akan menghabiskan 646 kalori dalam waktu 9 menit. Sedangkan wanita yang makan secara perlahan-lahan menghabiskan 579 kalori dalam waktu 29 menit. Hal ini karena saat kita makan secara perlahan, pencernaan dapat bekerja lebih baik sehingga berat badan terkendali. Sebaliknya, jika kita makan dengan terburu-buru, pencernaan bekerja lebih berat sehingga makanan tersebut tidak terasa nikmat lagi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada akhir pekan kali ini. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs kami www.liputan6.com, Facebook page kami Liputan 6 Online, Instagram @liputan6 dan Twitter kami @liputan6.com. Itu tadi ya tentang berita tentang makan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan obesitas, hingga anak-anakku sekalian jangan makan tergesa-gesa. Kadang ada saking laparnya ya tergesa-gesa ya, akhirnya kadang kita tersedak, ya kan? Jadi kita makan dengan pelan agar kinerja dalam tubuh kita juga berjalan maksimal. Ya, sayangi organ tubuhnya, sayangi sistem pencernaannya. Ya, nanti kalau sakit kan nggak bisa masuk sekolah. Ya, jadi itulah tadi materi yang Ibu sampaikan, hasil diskusi yang sampaikan. Ternyata semua antusiasnya luar biasa. Ya, berarti sudah paham semua? Sebelum Ibu kasih tes. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, Ibu kasih tes ya selanjutnya. Nah, Haryanti. Ibu sudah kirim ke WA-nya ya, linknya ya, lewat Google Form. Ya? Ibu sudah kirim ya, sudah masuk semua? Sudah masuk ya? Ibu, sudah. Grup WA. Iya. Silakan dikerjakan ya, Nak. Baik, Bu. Berapa menit, Bu? 3 menit. Karena sedikit aja di situ, Nak. Sedikit aja soal, kurang lebih 3 kayaknya. Ya, esai. Oke, Ibu Sri Wahyuni, sudah lebih waktunya 10 menit. Oke, baik anak-anakku sekalian, sudah ya tesnya ya? Oke, sudah. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ibu harap semua minggu depan seperti itu lagi ya. Lebih semangat lagi, lebih ceria lagi dalam menerima pelajaran khususnya kepada Ibu. Baiklah anak-anakku sekalian, materi selanjutnya yaitu tentang gangguan ya, gangguan pencernaan. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya sama-sama. Untuk Nur Helda, silakan ditutup dengan berdoa, Nak. Pimpin doa, Nak, sebelum kita tutup Untuk pembelajaran. teman-teman, sebelum pelajaran ditutup, kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Iya, baiklah anakku, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Sri bisa menyampaikan kesannya selama kurang lebih 2 menit. Apa, Bu? Apanya, Bu? Ibu menyampaikan kesan-kesannya selama 2 menit. Iya, alhamdulillah pada pembelajaran atau peer teaching ini meskipun banyak kendala, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik meskipun terkendala dengan jaringan. Dan terima kasih kepada Bu Haryanti sudah membantu saya dalam peer teaching ini, dan adapun kekurangannya nanti, perbaikannya nanti saya mohon kepada Ibu dosen dan teman-teman lainnya kasihkan komentar kepada saya supaya untuk menuju PPL nanti atau uji kom pada saat PPL saya lebih baik lagi, khususnya pada pemaparan tentang peer teaching saya tadi. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Maklumi saya juga tadi banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Bu Frida.
Ya, terima kasih Bu Sri dan silakan pengamatnya. Bu Yulianti dengan Ibu Syanet. Bu Syanet. Oke. Silakan Bu Yulianti. Bu Yulianti dulu sampaikan hasil pengamatannya. Ibu Sri mencatat dan semua juga ikutan mencatat. Iya, Bu. Jadi setelah tadi saya mengamati kegiatan per-teaching dari Ibu Sri Wahyuni di bagian pendahuluan di apersepsi ya. Apersepsi tadi itu mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Itu kayaknya tidak dikaitkan ya. Tidak ada pengaitan materi sebelumnya atau pelajaran sebelumnya. Pelajaran atau materi sebelum materi pencernaan kimiawi dan mekanik. Oke, sudah Bu Yuli. Terus untuk sintak-sintaknya sudah terlaksana semua. Medianya juga ya sesuai. Cuman tadi LKPD-nya lupa dibagikan Ibu Sri. Oh, lupa. Iya, Bu. Belum dibagikan LKPD. Belum dibagikan, Bu. Makanya kita maaf. Iya, maaf ya. Tadi maksudnya pada saat ini saya bagikan LKPD ya. Maksudnya sebelum speaking. Iya. Oh iya, maaf ya. Kukira tadi sudah saya bagi. Jadi terima kasih atas bantuannya tadi pada saat juga presentasi. Ya mungkin itu dari saya. Ya, silakan Bu Syanet. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Hasil pengamatan saya, observasi. Yang pertama sama seperti Ibu Yulianti di bagian apersepsi, tidak dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari atau pengetahuan yang sebelumnya. Dan itu lalu mungkin yang terakhir tadi, mungkin karena waktu sudah Ibu Frida sudah mengingatkan sudah habis waktunya, jadi tidak sempat kayaknya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi tidak ada materi apa, dikatakan materi apa pada berikutnya kita. Saya sampaikan, atau Bu. Sudah sampaikan, Bu. Iya, tentang gangguan pencernaan. Ada disampaikan. Oh, mungkin tadi memang sedikit jaringan tadi. Iya. Dan yang lain untuk sintaksnya sudah baik. Tinggal ditambah-tambah sedikit lagi, mungkin ada yang sedikit terlewati atau apa. Ini sudah lumayan baik, Bu. Hanya itu hasil pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Syanet. Oke, satu untuk semua ya. Semua perhatiannya di sini bukan ke urusan revisi atau urusan mempersiapkan yang sebentar. Yang pasti nanti Bu Nur Helda dan Bu siapa lagi yang nanti lagi? Ibu. Perangkat pembelajarannya itu dimasukkan semua 5-5-nya supaya saya bisa melihat. Bu Sri tadi LKPD-nya tidak di-share gitu. Cuman LPD. Iya, Bu. Saya ngakunya, Bu, lupa. Mohon maaf, Bu. Oke, tidak apa-apa. Untuk kali ini akan apa-apa ketika begitulah Bu kalau penampil pertama. Begitulah Bu kalau penampil pertama. Ya. Dan semua juga akan seperti itu. Tapi juga bukan berarti penampil terakhir akan lebih bagus dari Ibu.
kalau tidak akan membenahi seperti apa yang sudah didiskusikan. Oke. Ibu tadi menyampaikan tujuan pembelajaran. Sudah, Bu. Oke. Itu sudah persepsi. Oke. Tadi ada garis besar materi. Ada, Bu. Tentang proses pencernaan, Bu, tapi di bagian terakhir, Bu, tentang penguatan materi. Kalau di depan saya nggak masukkan, Bu, hanya karena dia maksudnya saya untuk lebih paham dulu kan, saya belum memaparkan sedikit. Saya melalui dari masalah tersebut sama video tentang pencernaan mekanis dan kimiawi, saya berpikir bahwa melalui situ dia sudah sedikit paham. Jadi setelah akhir baru saya memberikan sedikit penguatan materi. Seperti itu, Bu. Oke. Saya tidak melihat ada garis besar materi yang disampaikan. Karena tadi pas masuk itu Ibu langsung menampilkan video. Dan videonya isinya hanya audio. Video pertama tentang orang makan-makan itu isinya hanya audio. Tidak ada orang makan itu dia makan sampai berapa kali sehingga itu banyak makannya, cepat makannya gitu. Iya, tapi kalau di PowerPoint saya, Bu, bisa karena saya masukkan video, insert video. Tapi di Bu Haryanti tadi, di tempat Bu Haryanti terputar nggak? Terputar tapi hanya suara semua. Memang video tapi suara. Yang muncul adalah video YouTube ya itu ya. Terputar. Terputar tapi hanya audio yang muncul. Dan hanya gambar. Coba Ibu Haryanti tampilkan lagi. Tampilkan lagi coba, Bu, videonya. Oke. Di ibu-ibu yang lain, ibu-ibu lain videonya terputar. Mensuara, Bu. Mensuara. Iya, mensuara. Jadi gambarnya diam. Terus hanya suara yang kayak orang bercerita gitu ya. Sampai tutup di penutupnya tuh ada kata guys gitu. Kata terakhir yang keluar dari audio itu. Jadi ini videonya tidak terputar video, orangnya bergerak, jadi cuma ada gambar, terus audio saja yang keluar. Padahal kan kalau video itu kan dua-duanya kan muncul ada gambar yang bergerak, orang kelihatan orang makan cepat dan seterusnya. Demikian juga di video yang kedua. Nah, saya pikir video pertama itu untuk apa gitu. Tahu-tahu setelah video itu yang hanya berisi audio, saya melihat Ibu sudah berada di fase kedua dari LKPD. Terus dari fase kedua itu langsung melompat ke fase 4, fase 3-nya tidak ada. RPP saya lihat, ya RPP dari fase 2 langsung ke fase 4, tidak ada fase 3. Itu yang ada di RPP. Kemudian fase 3 nggak ada ya, Bu? Di RPP tidak ada, Bu. Nanti Ibu koreksi lagi di RPP-nya itu tidak ada fase 3. Kemudian di fase 2 untuk yang nomor 6 pada RPP itu di fase 2 belum dilaksanakan yang nomor 6-nya, sudah melompat masuk ke fase 4. Langsung masuk ke fase 4 dan itu sudah pada kegiatan inti. Tapi Ibu kelihatannya masih berada di kegiatan awal. Nah, saya tidak melihat ada garis besar materi karena langsung itu yang terjadi pada ini langsung muncul video tentang proses pencernaan makanan. Nah, lagi-lagi di bagian itu videonya hanya audio yang keluar. Di ibu-ibu yang lain gimana? Sama, Bu, tidak ada videonya, tidak muncul, Bu. Hanya audionya. Audio saja, Ibu.
videonya tidak jalan, hanya ada suaranya yang jalan terus, hanya suara, videonya tidak jalan. Saya pikir kalau cuma di saya, mungkin saya jaringan saya bermasalah karena saya lagi di kampus yang ya lumayan lah jaringannya hampir sama dengan Bu Nur Helda. Ya, mohon maaf Bu, tapi saya tadi sudah sempat tampilkan di laptop saya berjalan Bu, bahkan saya sudah download dan masuk Ya, di situ. makanya itu Ibu harus hati-hati ya nanti untuk PPL dan untuk UKOM harus hati-hati. Karena bisa jadi misalnya minta bantuan ke Bu Haryanti seperti tadi kan bisa jadi di Bu Haryanti signalnya juga kurang bagus gitu sehingga jadinya seperti itu. Iya. Kalau hanya saya sendiri yang tidak jalan, saya bisa maklumi karena saya berada di lokasi yang jaringannya juga suka lelet gitu. Kadang-kadang ada bagus sekali, terus kadang-kadang tidak bagus. Gitu. Kadang langsung pindah ke WiFi kampus, tapi terus macet, hanya saya harus beralih lagi ke paket data. Nah, kemudian proses pencernaan di video itu hanya audio. Terus setelah pemutaran audio, video itu yang menurut Ibu itu adalah pemutaran video, Ibu langsung menyampaikan ada pembagian LKPD yang sebelumnya ya. Anak-anak saya sempat dengar itu, jadi saya tidak setuju dengan teman-teman yang lain yang kata Ibu Yulianti bahwa tidak ada pembagian LKPD, tapi ada pembagian LKPD. Tadi saya sempat dengar Ibu menyebutkan bahwa LKPD-nya sudah dibagikan kemarin ya, terus katanya iya. Cuman karena ini daring, mestinya siswa sudah bekerja dari rumah, kan saya sudah sampaikan kemarin. Ibu, kalau di daring, ketika kita bagikan LKPD kemarin, maka itu harapannya siswa sudah melaksanakan kegiatannya dan kita konfirmasi kegiatan itu pada kegiatan pembelajaran. Jadi, siswa sudah kerjakan dan pada saat ini anak-anak kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan kemarin. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Yang pertama itu apa yang kalian lakukan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita akan mengecek, mengkonfirmasi bagaimana mereka bekerja mengerjakan LKPD itu, kemudian akan sampai pada diskusi tentang pelaksanaan. Jadi tidak usah lama pada saat konfirmasi pekerjaan mereka. Oke, baik. Karena kita jadi tahu, guru itu tahu bahwa siswa bekerja. Kalau seperti tadi kan langsung diam-diam gitu, tidak tahu siswanya ngapain gitu kan, padahal LKPD-nya sudah sebelumnya dikasih. Diberi waktu 10 menit untuk, padahal Ibu cuma punya waktu 30 menit. Baik, Bu. Dipangkas, darinya itu dipangkas di situ dia. Sehingga guru mengecek itu, jadi setelah siswa mengerjakan LKPD dikonfirmasi, baru langsung ke diskusinya. Jadi 2-3 menit untuk konfirmasi, kemudian masuk ke diskusinya. Ke diskusi dari hasil yang mereka peroleh di hasil itu untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi sampai di situ. Nah, saya tadi hanya jadi boring. Ngapain saya duduk-duduk di sini nonton Bu Sri gitu. Mohon maaf Bu, soalnya tadi ada yang di awal bilang belum. Jadi kayak mana ya kalau misalkan belum tetap mau kita ini Bu. Jadi ada tadi kan beberapa menit itu ada yang belum, jadi nggak enak juga pada saat ngajak saya tetap suruh. Belum kan karena ngerjakannya sekarang kan. Padahal kan itu tinggal konfirmasi. Karena Ibu minta mereka mengerjakan, berikan waktu mereka 10 menit untuk bekerja gitu. Padahal 10 menit itu digunakan untuk berdiskusi sehingga. Jadi Ibu bagi waktunya 30 menit itu 5 menit di awal, 5 menit di akhir, 20 menit di tengah. Baik Bu. Ya, itu dibagi untuk semua ya, untuk pembelajaran yang berikutnya. Dan terus saya ingatkan ya teman-teman semua, mohon untuk berpartisipasi secara aktif untuk menjadi siswa, karena itu juga menjadi penilaian kita dalam rekaman Ibu. Kan saya tidak bisa membohongi apa yang terjadi di room ini. Jadi
keaktifan ibu-ibu juga kan jadi bahan penilaian oleh teman-teman yang lainnya di tim akademik dan lainnya untuk karena ini terekam, kita terekam. Jadi ibu-ibu ini ada yang mikrofonnya di off-kan sehingga tadi itu terlihat siswanya hanya ada berapa orang. Oke, terima kasih Bu Sri dan selanjutnya silakan Bu Hilda. Atas komentar masukannya. Ya, selamat dan sukses ya. Amin.